Sebenarnya kan kalau misal ya bulan Ramadan dianggap sebagai bulan terbaik, bahwa karena setan-setan dibelenggu. Kan setan dibelenggu tuh sama kita yang sedang saum kan. Jadi kalau nggak saum atau tidak memanfaatkan bulan ini dengan baik ya kan malah jadi zolim. Itu apa sih menurut sudut pandang Pak Guru Gembul? Tapi sebenarnya gini Pak, puasa teh atau bulan Ramadan teh bulan yang biasa-biasa aja. Oh gitu ya. Tidak ada keistimewaannya Pak. Ya begitu ya. Jadi istimewaannya pada Kayak saja. Sebenarnya begini, sebenarnya ini mah permainan sudut pandang gitu, permainan. Jadi kan dulu pas di zaman Nabi itu Ya. ada orang yang baru masuk Islam, terus pas nyari Nabi untuk berguru, Nabinya sudah meninggal. Oh. Nah, terus karena perjalanan di zaman dulu mah kan jauh gitu ya, dari Yaman misalkan ke Mekah itu berapa bulan gitu kan. Dapat kabar masuk Islam, pas datang nabinya udah nggak ada, udah meninggal. Jadi beliau teh nanya, ya yang ala kadarnya lah buat saya gitu untuk bisa berislam bagaimana. Dia nanya kepada para sahabat. Nah, para sahabat itu ditanya dengan 3 pertanyaan. Dalam Islam, amalan yang terbaik itu apa? Hari yang terbaik apa? Bulan yang terbaik apa? Nanyain ke tiap sahabat. Nah, semua para sahabatnya jawabannya teh sama, kompak. Amalan terbaik tuh sholat, tepat pada waktunya. Hari terbaik tuh Jumat. Bulan terbaik Ramadan. Gitu kan. Nah, pas nanya, pas ada jawaban yang mahiwal Pak, dari Ali bin Abi Thalib. Sahabat Nabi, iya Ali itu ditanya tapi jawabannya beda. Amalan terbaik dalam Islam apa? Kalau kata Abu Bakar mah sholat, benar ya? Oh enggak. Amalan terbaik itu bukan sholat. Amalan terbaik itu adalah amalan yang diterima. Oh iya ya. Iya benar ya. Nggak mau sholat kemana ada diterima makan. Oh ini benar jawaban keren. Kan Ali mah memang mahiwa jawabannya. Ya. Karena perspektifnya lain. Ya. Kaitannya dengan kan kemana Ali? Nah, hari terbaik hari Jumat bukan? Oh bukan. Hari terbaik itu adalah hari di mana kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi sesudah itu nggak ada dosa lagi buat kita kan? Kita happy-nya happy ending. Iya. Bukan Jumat. Ya, bukan Jumat mah rajanya hari. Tapi untuk kita yang paling bagus itu adalah kita menutup hari dalam kondisi yang paling baik. Ya bener ya. Benar. Oke ya. Nah, berarti bulan terbaik bukan bulan Ramadan. Kan langsung. Ya bukan lah, bulan terbaik itu bukan bulan Ramadan.
bulan itu banyak fasilitas, banyak keistimewaan dari Allah, tapi bukan yang terbaik. Bulan yang terbaik itu adalah bulan di mana kita paling banyak pahalanya, paling banyak kebaikannya, paling sedikit dosanya, paling sedikit kesalahannya. Di antara sekian bulan, nah cari bulan di mana kita melakukan dosa paling sedikit dan melakukan amalan paling banyak. Oh iya ya. Nah, Dan itu mah bisa setiap bulan kita dan lakukan. itu bisa setiap bulan. Nah, jadi maksudnya sebenarnya Ali itu bukan berbeda pendapat, bentrok gitu. Cuman dalam perspektif yang lain. Jadi kalau perspektif sahabat itu yang lain benar, tapi perspektifnya itu adalah yang formal. Sedangkan Ali itu yang individual. Untuk kita tuh bulan terbaik itu bukan bulan Ramadan. Jadi jangan ditunggu-tunggu bulan Ramadan. Yang ditunggu itu adalah yang dicari, kita harus ciptakan sendiri bulan terbaik. Yaitu kita melakukan amalan yang paling baik sampai-sampai kita melakukan dosa yang paling sedikit. Jadi seandainya pada waktu itu kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah dan amalannya diterima. Luar biasa ini. Itu Pelajaran. Ali bukan. Tapi dari Ali Iya. yang menyampaikannya. Karena saya juga terus terang baru mendapatkan referensi dari Ali ini, karena selama ini menerima informasi bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan terbaik, sehingga memang kalau dipikir-pikir ya jadi mengkerucut bahwa berbuat baiknya harus di bulan Ramadan. Sebenarnya kan kalau misal ya bulan Ramadan dianggap sebagai bulan terbaik, bahwa karena setan-setan dibelenggu. Kan setan dibelenggu tuh sama kita yang sedang saum kan. Jadi kalau nggak saum atau tidak memanfaatkan bulan ini dengan baik, ya kan malah jadi zolim. Ya. Ya, Jadi apa nih? Apa sarannya buat kita menghadapi bulan Ramadan ini menurut Pak Guru Gembong nih, supaya kita tidak lagi menjadi formalistik begitu ya kita menghadapi Ramadan. Iya. Jadi setahu saya bulan Ramadan di Indonesia itu justru mengingkari, justru mengkhianati nilai-nilai bulan Ramadan itu sendiri. Kenapa? Mengkhianati itu misalkan kita punya beberapa tradisi yang ternyata tradisi itu malah menyangkal. Misal kalau kita mau selesai bulan Ramadan menyambut hari kemenangan, padahal kita teh arele, padahal kita teh pada kalah gitu. Ya kenapa misalkan menyambut menyambut Syawal gitu ya, bulan Lebaran gitu ya. Itu di Indonesia itu sampai ada data inflasi itu naik per tahunnya sekitar 5%, dan di antara 5% itu yang paling menyumbang inflasi terbesar itu adalah bulan puasa dan Lebaran. Jadi perputaran uang di waktu itu justru jauh lebih besar. Gimana ceritanya pas bulan Ramadan kita seharusnya menahan diri, tapi angka statistik menyebut kita konsumsinya justru naik 5%. Nah karena apa? Karena pas kita emang nggak makan siangnya gitu, tapi kita nabung balas dendam. Jadi dari siang-siang nyari tajil, dikumpulkan sing loba gitu ya. Nanti pas masuk berbuka malah nggak habis kekenyangan gitu kan. Oke. Itu banyak kejadian seperti itu. Nah itu kalau menurut Pak Guru Gembong itu kan berulang-ulang terjadi ya. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa ini memang bulan Ramadan itu diberkahi, sehingga ya pantaslah duit banyak di bulan Ramadan. Tapi ini sebetulnya ada terjadi kontradiktif ya. Iya. Kalau inflasi terjadi di bulan Ramadan. Itu budaya kita. Jadi budayanya memang budaya kita. Jadi hampir semua budaya itu biasanya menyalahi atau bertentangan dengan nilai-nilai religi biasanya. Nah, atau misalkan sekarang itu salah satu perputaran uang yang beredar di masyarakat yang tadi naik sampai 5% itu perputaran uang haram. Yang naiknya itu. Di antaranya apa? Di antaranya ada preman-preman minta ke yang punya toko minta THR itu kan sebenarnya uang haram. Itu ada yang seperti itu, kelompok pemuda, yang nggak semua kelompok pemuda, nggak semua, tapi ada kan yang seperti itu. Iya, ada banyak yang seperti itu. Kemudian ada orang-orang dari kampung, biasanya mereka bertani, mereka bekerja, mereka cukup dengan itu pas bulan Ramadan memanfaatkan momentum datang ke kota untuk mengemis. Banyak kan yang kasus-kasus yang seperti itu gitu. Atau misalkan ada orang-orang yang sengaja cari toko buka di siang hari buat diperas. Nanti kalau enggak digerebek. Ya kan ada yang seperti itu. Nah, kejadian-kejadian seperti itu khas di bulan Ramadan. Makanya
makanya ini perputaran uang yang sampai 5% itu banyak diantaranya yang adalah uang haram itu. Makanya harus kita bersihkan. Makanya bulan Ramadan itu pure sepenuhnya adalah perbuatan, adalah amalan yang kita gak bisa takar, kita gak bisa ukur gitu. Jadi kalau misalkan sholat, kita bisa takar, bisa ukur. Misalkan apakah kita tumaninah atau tidak, bacaannya benar atau enggak gitu kan. Dan hal yang semacam itu. Nah kalau puasa, itu susah kita untuk nakar. Sebab ada perempuan lewat dan itu menaikkan misalkan rasa ketertarikan kita kan nggak tahu itu tuh batal atau enggak gitu. Karena itu sepenuhnya adalah urusan diri sama Tuhan saja. Oke, gini Pak Guru Gembong, jadi kalau ngelihat kontradiksi seperti itu ya dengan budaya, jadi sebetulnya yang idealnya kalau kita menghadapi di bulan Ramadan itu, terlepas daripada persepsi orang bulan Ramadan itu berkah atau tidak begitu ya, tapi pada saat bulan Ramadan si kolektif memori orang itu pasti bulan Ramadan itu sesuatu yang spesial lah gitu. Iya. Ke masjidnya kan anak-anak jadi pinuh apaan. Iya. Nah artinya sebetulnya ya kita harus diedukasi kan. Dia nanti kumaha sih sebetulnya. Kan kadung kita juga ada hadis-hadis juga kan yang mengatakannya. Hadis yang mereferensikan ke situ dan orang percaya kepada hadis dong kalau misalkan ini. Iya. Nah artinya kalau mau ini kita lakukan secara ideal, berkualitas di bulan Ramadan itu, sebetulnya apa yang harus terjadi gitu? Nggak, sebenarnya sangat sederhana Pak. Jadi sederhananya tuh gini, kita sebenarnya tahu mana yang dosa, mana yang tidak. Kita sebenarnya tahu mana yang bikin batal, mana yang tidak. Semua diantara kita tuh tahu. Nah, dan termasuk juga apakah Ramadan itu berkah? Ramadan tentu saja berkah. Sama seperti yang lain. Jadi Ramadan itu hanya sekedar rumahnya gitu. Kayak kalau bangunan suci mah masjidnya gitu. Nah, apakah masjid itu berkah? Berkah. Apakah seseorang bisa melakukan kemaksiatan di masjid? Bisa juga. Sama aja di bulan Ramadan juga seperti itu gitu. Yang paling penting dalam perspektif Ali tadi itu adalah urusan hatinya, urusan dirinya sendiri aja gitu. Apakah dirinya itu bisa memanfaatkan bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya atau memenuhi pikiran dengan hal-hal yang jelek gitu. Apa ya yang semacam itu. Makanya Al-Ghazali itu sampai menyebut itu orang-orang yang hanya dapat pahala puasa itu adalah yang levelnya tuh level ketiga gitu, level orang khusus di antara orang-orang yang khusus itu. Orang yang khusus di antara orang-orang yang khusus itu adalah orang yang benar-benar sudah tidak bisa lagi mengenali bulan Ramadan dengan tidak, karena dia udah terlalu dekat dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi misal ya, kan bulan puasa kita ingatnya itu adalah ngabuburit. Nah, orang yang tidak batal puasa hanya orang yang gak kenal lagi sama ngabuburit gitu. Yang berarti kita harus nahan hawa nafsu sehingga kita lapar. Ya itu mah udah gak kepikiran. Jadi orang yang kata Al-Ghazali gitu ya. Orang yang puasanya beneran itu kerjanya tuh ya biasa gitu. Gak minta potongan, gak minta waktu lebih untuk tidur di siang hari gitu karena ngantuk. Gak ada potongan-potongan kayak gitu, ya biasa-biasa aja. Gak mikir ada THR atau enggak gitu. Gak mikiran THR. Kita mikiran THR. Tapi kesibukan kayak jeung naon nggak kolak atau mikirnya sama. Nah itu secara tekstual sampai disebutkan sama Al-Ghazali. Jadi ciri orang yang batal itu bukan ciri orang batal. Ciri orang yang level 2 atau level 3 itu diantaranya adalah orang yang sudah tidak lagi mikirin. KW3 itu berarti beda dengan KW3 yang rendah yang paling dasar itu untuk umum katanya. Jadi masyarakat umum itu berpuasa, tapi puasanya ya seperti kita. Ya. Nah, puasa yang level 2 sama level 3 itu udah puasa hati gitu. Jadi hatinya udah gak mikirin sama sekali sama yang seperti itu. Nah, level itu ya level 1, level 2 dan yang 3 itu sudah spiritualitas tinggi lah. Iya, makanya kalau misal mau, sebenarnya amalan yang paling harus diutamakan di bulan Ramadan itu adalah amalan hati gitu. Amalan jadi kalau sholat seperti biasa kita juga sholat, tapi di bulan Ramadan ini ada satu momentum di mana kita tuh dilatih untuk bersabar pas kita lagi kelaparan. Kan ari bersabar pas lapar mana ada hese Pak. Lebih susah. Nah itu berarti ada momentum. Jadi di situ kita latihan spiritual, latihan batin kita agar kita bisa bertahan lebih baik dari caci maki, dari ejekan misalkan. Latihan supaya kita menjadi lebih empati. Nah kita coba bulan puasa kebayang Pak. Waktu kita sekarang lagi nahan lapar, tapi kita tuh tahu dalam tanda kutip bahwa nanti buka kita mau makan apa gitu.
Padahal di Indonesia tuh ada 17 juta orang yang kelaparan. Itu data BPS. Jadi 17 juta orang yang kelaparan tuh mau bulan Ramadan mau enggak mereka lapar. Dan beda sama kita mau punya arep-arep gitu, nanti mau beli apa, udah ditabung uangnya buat apa. Seperti puasa yang awam tadi mungkin itu yang Iya. Nah, puasa 1 itu. jadi ada kemungkinan yang diterima justru adalah orang-orang yang tadi itu, yang 17 juta orang itu, yang ikhlas, yang pasrah dalam kondisi mereka terus-terusan kelaparan. Oke, tapi saya lihat kalau bulan Ramadan itu, saya mikir bahwa ini adalah modal kita untuk 11 bulan ke depan. Iya. Jadi sebetulnya kalau kita di bulan Ramadan betul dikemas, kan menahan lapar. Berarti secara ekonomi ada save dana yang selama ini biasa konsumsi kan? Logikanya seperti itu. Iya. Biasanya kalau bisa dikonsumsi oleh kita kan ini di save nih. Iya. Dan itu sebetulnya bisa digunakan untuk misalnya untuk ke hal-hal yang lebih produktif. Kalau saja itu ini digunakan cara berpikir kita, bagaimana menurut Pak? Iya. Apakah yang terjadi di masa lalu enggak seperti itu? Sebetulnya yang kalau dulu di zaman Nabi gitu, puasa itu apa sih sebetulnya yang dilakukan? Ini kita tuh puasanya karena puasa tradisi tadi itu. Jadi makanya luar biasa kalau misalkan Bapak tadi bilang jadi uang yang harusnya kita belikan malah tidak jadi gitu. Sebaliknya di bulan Ramadan itu kita naik, pengeluaran kita itu umumnya tuh naik. Coba misal Bapak sebagai kepala sekolah harus nyiapin THR ke guru-guru. Jadi apakah si guru itu penghasilannya lebih besar ternyata dari bulan-bulan sebelumnya? Ternyata tidak, karena itu harus bagi ke anak yang biasanya mah enggak, ke anak tetangga ngasih ampau, ke keponakan kan keluarga ngumpul pada ini. Jadi perputaran uang itu menjadi jauh lebih besar justru pas bulan Ramadan dan menyambut Idul Fitri. Jadi yang spend money tadi itu menyimpan uang, sebaliknya justru tidak terjadi. Justru banyak sekali orang-orang di Indonesia yang nabung selama 11 bulan untuk momen di bulan Ramadan itu. Nah, itu dia. Kan banyak ke budaya kita gitu ya. Gak yang ini yang miskin misalkan ya, maaf ya, 11 bulan gak beli baju. Nah nanti baru beli bajunya baru pas bulan Ramadan menjelang Lebaran. Ini yang perlu dikonfirmasi Pak Guru Gembos, sebetulnya kenapa terjadi kontradiktif seperti itu? Padahal kan agama itu sebetulnya adalah mengedukasi masyarakat supaya hidup lebih efektif dan efisien. Tapi kenapa sih sebetulnya bisa terjadi ini? Kesalahannya di mana tuh menurut Pak Guru Gembos? Kalau itu mah alhamdulillah sudah dibuatkan. Jadi masyarakat kita itu cenderung untuk membalik agama. Karena apa? Karena agama itu sakral, dan karena sakral maka ia bisa dijadikan untuk memenuhi kebutuhan kita dan bisa dijadikan untuk menutup kesalahan kita. Jadi misal ya, ini mah misal, kalau misalkan Bapak tadi bilang bahwa bulan Ramadan jadi banyak yang kontradiktif, dalam semua hal agama itu jadi banyak yang kontradiktif. Misal contoh yang lain di luar bulan Ramadan gitu ya, atau untuk sesuatu yang lebih umum. Dalam agama ada orang yang sangat baik, ada orang yang sangat dermawan, ada orang yang sangat bermanfaat, ada orang yang ilmunya luar biasa, sama masyarakat disebut sebagai ulama atau ajengan. Begitu ya? Nah, jadi nama ajengan atau ulama itu anugerah dari masyarakat setelah dia itu membuktikan bahwa dia bermanfaat buat masyarakat, ilmunya banyak, dia memberikan kontribusi, kan begitu. Nah, di dunia zaman sekarang dibalik. Orang ngaku dulu sebagai ajengan, sebagai ustadz, sebagai ulama, nanti apapun yang dia katakan itu akan diikuti oleh masyarakat. Itu dibalik, itu terbalik. Jadi Islam itu seharusnya, atau misal gini, contoh yang lain, ada pesantren. Pesantren itu dia baru boleh disebut pesantren kalau dia sesuai dengan prinsip Islam. Misalkan dia bersih, menjaga kebersihan. Nah, sekarang ada yang kebalik. Pesantren tidak menjaga kebersihan, malah kotor gitu ya. Tapi dia tetap disebut pesantren dan dia tetap bawa nama Islam. Makanya Islam jadi buruk citranya gara-gara ada pesantren yang seperti itu. Dan kalau misalkan kita mengkritik pesantren itu, kita dimarahin. Kita dimarahin karena ini menghina Islam. Kan tidak.
pesantren itu baru disebut pesantren kalau dia sesuai dengan Islam. Kalau dia bertentangan dengan Islam, maka dia harusnya lepas dari Islam. Kan harusnya seperti itu. Nah, ini semuanya dalam banyak hal itu dibolak-balik. Itu dibolak-balik. Itu misalkan dalam balik lagi ke bulan puasa, bulan Ramadan itu sudah dipastikan puasa itu semua amalan itu kata Allah Subhanahu wa taala, semua amalan itu akan kembali kepada setiap orang. Tetapi untuk puasa bulan Ramadan itu untukku. Jadi hanya akulah yang berhak untuk menilainya. Gak ada orang lain tuh gak bisa menilai sama sekali soal ini. Makanya yang dibilang tadi itu, kita sebenarnya gak tahu batal atau enggak pahala puasa atau puasa itu sebenarnya kita gak tahu. Nah, karena itu ibadah itu sebenarnya ya untuk pribadi kita aja. Jadi orang lain nggak bisa menghakimi dan orang lain nggak tahu. Tapi bulan Ramadan malah makin banyak orang yang menghakimi. Ada tukang bakso lewat di Tajong. Kenapa bulan puasa ini gitu, dan lain sebagainya. Padahal yang najongnya ya ini yang tukang baksonya salah. Yang tukang baksonya salah. Yang nendang juga jadi salah juga karena itu gitu. Ya kita banyaklah kontradiktif di bulan Ramadan. Makanya fokusnya mendingan pada diri. Fokusnya adalah refleksi diri. Bulan Ramadan itu kita jadikan sebagai sebuah momen di mana kita menentukan visi hidup kita. Kita sampai lagi di bulan Ramadan. Ternyata tahun lalu kita udah, tahun ini udah. Berarti kita tuh masih ada kesempatan untuk hidup. Sok pikirin sampai berapa tahun umur kita hidup. Sok pikirin visi hidup kita itu apa. Sok pikirin apa yang harus kita lakukan untuk menjadi bermanfaat buat masyarakat. Kan visi seorang muslim itu adalah bermanfaat buat orang lain. Itu visi hidupnya. Visi umat itu menjadi rahmatan lil alamin. Kita untuk sampai visi itu, kan sebelum kita meninggal tuh, kita harus tamatkan visi itu. Kalau belum ya gagal hidup kita itu. Oke. Nah sekarang tapi gini Pak Gulbul, terlalu banyak kontradiktif ya di ini. Ramadan itu kan bulan refleksi, saya lebih setuju itu bulan refleksi untuk kepada individu-individu. Tapi ini untuk menyampaikannya bahwa terlalu banyak kontradiktif di negara kita yang masuk dengan negara berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berarti kan orang yang dianggap religius lah. Maka di bulan Ramadan ini mungkin saatnya kita merefleksi kenapa tadi bahwa kita netizen kita termasuk yang paling kasar sedunia gitu ya. Iya betul. Kemudian di hal-hal yang positif bangsa kita kadang-kadang dari membaca, dari investasi di pasar modal selalu tertinggal oleh bangsa. Padahal kita percaya kepada Tuhan. Tuhan selalu memerintahkan kepada yang baik. Iya. Ini sebetulnya permasalahannya di mana begitu loh? Karena mindset kita tuh sekuler. Mindset kita tuh pikiran. Padahal kita berkeyakinan kepada Tuhan. Iya. Jadi tapi mindsetnya sekuler ya. Kan prinsip dari sekularis itu adalah dikotomis atau pemisahan antara kehidupan dunia dengan akhirat gitu kan. Nah, jadi kita tuh misal ya, kita dianggap dapat pahala itu kalau mengaji gitu. Padahal kita senyum sama orang itu dapat pahala besar. Kita bekerja itu pahalanya lebih besar dari jihad. Itu kan mengaji dengan senyum besar mana pahalanya Kak? Nah, mengaji sama senyum besar mana pahalanya? Besar mana? Kadang-kadang mungkin orang berpikir besar ngaji Pak katanya. Oh enggak, besaran yang diterima sama Allah. Yang ngajinya diterima ya. Nah, makanya misal ya Al-Ghazali itu. Jadi tidak dibedakan dengan kegiatannya ya. Iya. Nah ini makanya Al-Ghazali itu di Ihya Ulumuddin itu dia bilang gini. Dia bilang ilmu fikih itu ilmu duniawi. Ilmu fikih ilmu duniawi. Tajwid itu ilmu duniawi. Dai yang ceramah itu profesi duniawi. Loh kok bisa kayak gitu? Kan rada bingung juga. Jadi sebenarnya yang dimaksud duniawi dengan ukhrawi itu bukan tergantung pada pekerjaan dan amalannya, tapi tergantung pada niat dan hatinya. Jadi kalau Bapak jadi guru ngajar matematika tapi ikhlas, itu nilainya ukhrawi. Bapak pakai sorban, pakai kopiah gitu, kemudian ceramah, dalil-dalil keluar, tapi itu ilmu duniawi. Itu untuk duniawi kalau untuk dapat cuannya. Kayak gitu. Jadi Al-Ghazali itu makanya disebut niat berarti ya? Iya. Gimana niat? Abu Hanifah itu ulama fikih. Dia ilmu akhirat atau ilmu dunia? Dia tanyakan seperti itu. Ya sebenarnya itu ilmu akhirat bukan karena ilmu fikihnya, tapi hatinya.
dia berani melawan pemerintah. Kalau dia berani melawan pemerintahan di mana dia tentu saja pasti kalah powernya, tapi dia berani, berarti dia tuh ikhlas kan? Jadi kalau misalkan nggak ikhlas ya pasti udah aja nyerah gitu sama ini. Nah jadi ini masalahnya itu masalah dunia, dan ketika Bapak jadi kepala sekolah, Bapak lebih tinggi ilmu ukhrawinya daripada pimpinan pesantren misalkan. Kalau Bapak ikhlas sebagai kepala sekolah, sedangkan dia tidak. Jadi kalau saya ngaji, baca Quran, itu pahalanya gede atau kecil? Yang tadi itu, dibandingkan dengan tonjok orang misalkan. Kalau yang saya tonjok itu adalah teroris yang mau ngebom 1.000 orang, kemudian saya memberanikan diri walaupun dia bawa bom, tapi saya menghajar dia agar tidak meledakkan bom, itu pahalanya bisa jauh lebih besar daripada orang yang seharian mengaji. Makanya dalam Islam itu ada sampai perempuan yang ahli ibadah 100%, sholat, puasa, zakat, kayak itu seterusnya. Tapi sama Nabi disebut dia ahli neraka gara-gara dia pernah punya kucingnya nakal, terus dia kurungin si kucing itu sampai mati. Gak dikasih makan, gak dikasih minum, kurungin aja sampai mati. Hanya gara-gara kucing, pahalanya yang segitu banyak bisa langsung hilang. Sebaliknya, ada orang pengembara lihat anjing kehausan, ngejilat-jilatin pasir di dekat sumur. Dia turun ke sumurnya, dia pakai sepatunya itu untuk niup air, dikasihin ke si anjingnya. Maka Allah berterima kasih kepadanya. Istilah Allah berterima kasih kepadanya itu berarti pahalanya udah gak terhitung. Karena istilahnya sudah Allah berterima kasih padanya. Nah, jadi di sini kita gak bisa menghitung, ayo ini perbuatan ini mana yang gede. Iya. Karena yang tadi perspektif Ali yang tadi itu adalah amalan yang paling diterima itu adalah bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, tapi yang diterima selesainya di situ. Jadi orang yang tadi ngasih minum anjing itu ikhlas, maka selesai masalahnya. Dan itu dia ikhlasnya tahu dari mana, gak ada yang tahu. Tapi itu juga bisa nanti berkembang pemikiran bahwa kalau begitu tidak ada yang lebih diutamakan, lebih dikesampingkan dalam masalah kegiatan ibadah itu. Bisa saja mungkin persisi begitu. Nah, makanya ulama zaman dulu itu sampai bikin satu ketentuan bahwa satu ibadah itu diterima karena 2 hal. 1 ikhlas, 2 karena ittiba kepada Nabi. Jadi misalkan kita ittiba dalam arti apa ittiba tuh? Jelasin. Ittiba itu kita ngikutin Nabi gitu. Jadi misalkan kita ikhlas sholat subuh, ikhlasnya sudah benar, tapi sholat subuhnya 5 rakaat. Nah itu gak diterima, itu gak ada ceritanya ya kayak gini. Ittiba harus ngikutin Nabi. Iya, ngikutin Nabi. Jadi ittiba itu mencontoh ya. Ya, mencontoh Nabi. Contoh Nabi gitu. Mengikuti itu. Jadi kalau sholatnya harus 2 rakaat jadi 5 ya itu bisa. Nah jadi ada juga kan orang-orang yang sekarang berlebihan, yang penting mah ikhlas aja. Sholat mah gak usah deh, itu mah cuma gerakan, yang penting ikhlas. Ada kan orang-orang spiritual. Nah itu juga gak diterima karena emang tahu dari mana dia dengan dia mengatakan seperti itu juga ada kemungkinan dia tidak ikhlas. Jangan so tahu, bukan jangan so tahu. Makanya ya ikutin aja kayak Nabi aja. Ikutin aja kayak Nabi. Kalau misalkan Nabi berpuasa sorenya, maghribnya berbuka, ya udah pengen ini kuat lagi. 2 hari 2 malam gitu. Iya. Ya. Tapi kalau begitu ya saya ngelihat bahwa kalau begitu orang berbicara agama juga bisa urusannya tentang dunia. Iya, bisa jadi ilmu dunia, ilmu agama juga kalau begitu. Iya. Kalau dia dalam beragamanya itu tujuannya untuk mendapatkan dunia. Iya. Jadi makanya pernah saya bilang kalau misalkan ada ustadz atau ulama gitu yang dia pasang tarif, ya itu dicurigai, bukan berarti suuzon gitu ya, bukan berarti suuzon, sebab para ulama juga pada waktu itu berbeda pendapat apakah ngambil honor dari ceramah itu boleh atau tidak. Ada yang bilang boleh atau ada yang bilang tidak. Tapi disepakati bersama bahwa ada kekhawatiran kalau itu tuh jadi profesi. Kalau jadi profesi itu berarti kita dituntut profesional. Dituntut profesional itu kayak ada ulama terkemuka di Indonesia itu pernah curhat. Saya mau ceramah tapi langsung datang panitia. Pak, nanti kalau ada pertanyaan ini jawabannya ini. Ada pertanyaan ini, jawabannya ini. Jadi jawab. Jadi lah, kok jadi diatur gitu. Nah kalau sudah seperti itu jelas itu menjadi haram walaupun yang disampaikan itu dalil semuanya. Atau ada kelompok, nanti ngikutin kelompok ini, fatwanya jawabannya harus seperti ini. Nah itu kan udah berarti keliru gitu. Oke, luar biasa nih sahabat-sahabat sekalian. Jadi Ramadan ini kita sepakati
sebagai bulan refleksi. Ya, Itu pribadi masing-masing, dan kita tidak bisa menilai siapa orang mana yang melakukan apa, yang melakukan amalan-amalan terbaik di bulan Ramadan. ya kita Tapi nggak tahu. tadi sepakat, di bulan Ramadan itu kan ada amalan-amalan juga, dan itu juga kita mencontoh kepada Rasulullah. Ya, Amalan apa tuh ya Rasulullah yang harus banyak dikerjakan di bulan Ramadan? sebenarnya amalan Rasul tuh sama dengan yang sebelumnya, karena memang ya Nabi tuh udah full kan, udah soleh gitu, udah sempurna aja. Jadi di luar bulan Ramadan juga sama seperti itu. Jadi Qiyamul Lail di luar Ramadan juga Dilakukan. Qiyamul Lail. Jadi memang Jadi makanya bulan Ramadan yang paling, kalau kita tadi misalkan menyebut bahwa bulan Ramadan itu kita tidak bisa ukur dan tidak bisa takar, tapi sebenarnya ada satu yang membuat kita bisa menakar, yaitu beres bulan Ramadan kita konsisten nggak dengan amalan yang sebelumnya. Kan kalau Nabi mah konsisten. itu. Nabi mah konsisten. Jadi kalau sekarang kita bisa Qiyamul Lail, tapi sekarang diganti jadi tarawih lah ya. Nah kalau misalkan kita bisa konsisten setelah sholat isya kita sholat lagi gitu. Nah sesudah bulan Ramadan pun seperti itu. Nah itu bukti atau itu indikasi, bukan bukti lah, itu indikasi bahwa Ramadan kita yang kemarin itu berhasil. Oke, bisa nggak dibilang begini, Pak Guru Gembul? Saya kadang berpikir begini, justru Ramadan itu untuk mengembalikan standar hidup kita yang selama 11 bulan kadang-kadang kita belok itu. Jadi Ramadan itu kayak semacam dikembalikan lagi. Iya, itu momentum itu bisa seperti itu karena fitrahnya aslinya ya, manusia itu kan aslinya tuh sebenarnya pengen berbuat baik kan. Aslinya manusia itu bagaimanapun, cuman gara-gara kebutuhan biasanya kita tuh jadi nakal gitu. Makanya sebenarnya misal ada di luar bulan Ramadan nih, ada teman kita lapar, terus nih jajan, terus dia seneng, kita tuh jadi ikut seneng kan ketika kita ngasih sesuatu yang berharga terus orang itu ikut seneng, karena memang kita tuh sudah diberikan ya semacam naluri untuk berbuat kebaikan. Jadi aslinya kita tuh berbuat baik. Nah pas bulan Ramadan kita ditambahkan rasa empatinya, oh lapar tuh gini, ditambah lagi dengan lapar tanpa mikirin nanti buka puasa apa gitu. Itu kita benar-benar berempati terhadap orang-orang di luar. Nah aslinya tuh kita gitu kan, aslinya diri kita tuh seperti itu. Jadi Ramadan itu sebetulnya untuk mengembalikan kepada cara pola hidup kita yang benar gitu ya. Jadi kalau kita makan terbalik nih, ke bulan Ramadan itu jadi kembali ya, terus ini kembali lagi ke awal gitu kan. Balas dendam, ya karena dianggapnya beban. Karena saya ini pernah ada pengalaman gini, ketika kan Ramadan sahur nih. Tuh. Nah, ketika di bulan hari-hari yang lain saya selalu makan tuh sahur gitu. Ternyata efeknya luar biasa kepada kesehatan itu. Nah, saya pikir bisa saja tadi ya bahwa Ramadan itu mengembalikan cara hidup standar kita yang benar. Iya. Dan itu harus, karena kan Nabi di bulan yang lainnya kan tetap dia tahajud. Iya, tetap. Dia tetap ada, bahkan ada puasa-puasanya ya, ada puasa 3 hari, ada Senin Kamis begitu. Jadi menurut saya ya ini perlu ada pembelajaran. Maka saya undang Pak Guru Gembul ini ya untuk menyampaikan bahwa sesungguhnya Ramadan ini adalah bulan pembelajaran untuk mengembalikan bahwa standar hidup yang benar itu sebetulnya di bulan Ramadan. Makan cukup 2 kali aja. Iya. Cuannya sisanya banyak. Dan ini makanya kita jadi kalau kepala sekolah gitu kan biasanya harus datang ke sekolah tuh jam 6 gitu. Itu kan sebenarnya kalau pola hidup Ramadan kayaknya pas ya. Udah biasa. Iya, jadi bangun 3:30 gitu. Tapi gimana kalau ada yang berangkat ke sekolahnya 5:30 kan diprotes ya. Tapi saya praktekkan coba itu ya, bahwa makannya sahur, dan itu luar biasa itu. Makanya saya ada terpikir bahwa bulan Ramadan itu sebetulnya standar kita hidup yang sejahtera itu seperti di bulan Ramadan, makan 2 kali gitu loh. Jangan terlalu banyak ngemil. Artinya menurut saya ini perlu disampaikan ya. Saya minta lewat Pak Guru. Saya termotivasi untuk diet. Baik Pak Guru Gembul, ini jadi saya undang ke sini dalam rangka Pak Guru Gembul sebagai acengan ini saya. Ajengan ya. Karena di sekolah kita di pesantren di Ramadan ini ada mengundang para tokoh lah untuk memberikan edukasi kepada anak-anak. Semoga aja bermanfaat, nggak kesana kesini ya.
Tapi dari ide-ide tadi Pak Guru Gembul kan jadi tadi ada luar biasa, dan ini perlu higher order thinking skillnya. Biasanya kan Ramadan teh pekerjaan dilihat secara fisikal gitu. Padahal secara ruhaniatnya yang harus betul-betul dipahami oleh orang itu. Jangan sampai bulan Ramadan itu justru membuat Islam dipermalukan, karena ada beberapa kejadian di mana agama Islam tuh direndahkan gara-gara bulan Ramadan, gara-gara aktivitas orang-orang di bulan Ramadan. Jadi misal ya, ada teman saya tuh non Muslim, Chinese, punya perusahaan gede, terus dia nanya sama saya sambil agak marah, kenapa Muslim pas bulan puasa produktivitas turun, tapi malah minta tambahan THR? Kontradiksi lagi, ini perusahaan saya tuh gimana, kan selama bulan puasa teh pengeluaran tuh produksi itu nyusut drastis gara-gara yang kerja jam istirahatnya pengen tambah, jam pulangnya pengen dipercepat. Itu perusahaan itu turun pemasukannya, tapi mereka justru pas di akhir bulan Ramadan minta THR. Ini coba gimana penjelasannya? Nah, saya tuh gak bisa jelasin juga, dan emang masyarakat gitu. Tapi kan ini aslinya bukan dalam Islam, kan gak seperti itu. Aslinya dalam Islam tuh bulan Ramadan teh kita beraktivitas sehari-hari seperti biasa aja. Justru dengan adanya lapar dan haus itu memberikan penekanan kepada kita bahwa orang-orang di luar sana yang kelaparan itu hidup dalam kondisi seperti ini, dipaksa harus bekerja dalam kondisi lapar. Bukannya lapar, haus dijadikan alasan. Kan sekarang saya lagi puasa dijadikan alasan biar kurang produktif. Saya lagi puasa dikurangi ditambah jam tidurnya. Saya lagi puasa jadi nggak boleh cari masalah dengan saya karena saya lagi puasa harus nahan amarah bla bla bla. Ya kan dia biasa-biasa aja sebenarnya. Hati kita yang berpuasa biar tidak terjadi kontradiktif. Hati kita berpuasa, fisik kita didorong, dituntut untuk bisa nahan diri. Jadi pelajaran bahwa hidup ini harus efektif dan efisien, begitu. Biar tidak kontradiktif. Terus kalau budaya THR, beli baju baru, itu sebetulnya dari perspektif sejarahnya ada nggak sejarahnya? Itu dari budaya fakir miskin, Pak. Oh gitu ya. Jadi budaya fakir miskin tuh sama kayak gini waktu zaman Orde Baru, Pak. Kita tuh dituntut untuk makan 4 sehat 5 sempurna. Padahal itu tuh sebenarnya nggak bagus. Cuman karena pada waktu itu masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan, banyak di antara kita yang ada data pada waktu itu masyarakat kita tuh makan daging tuh seminggu cuma 2 kali. Padahal harus lebih. Makanya ada 4 sehat 5 sempurna itu. Kayak dipatok gitu ya. Iya, dipatok biar sekarang kita udah melampaui, udah jauh melampaui, makanya dihilangkan kebijakan itu. 4 sehat 5 sempurna itu sekarang sudah tidak dikampanyekan lagi. Nah, THR itu ceritanya seperti itu. Dulu masyarakat kita itu miskin. Nah, karena masyarakat kita itu miskin, ada sebuah momen di mana masyarakat kita itu lebih berbahagia dengan beli baju baru. Misalkan ada sebuah momen, karena sebelumnya kita tuh miskin. Nah, dikasih baju baru. Lalu ada partai Mas Yumi. Mas Yumi itu minta pada Pak Karno, Pak, PNS kasihlah kebahagiaan buat di akhir ini. Jadi ngakalinnya adalah gaji bulanan mereka potong sekian persen, kumpulin nanti pas bulan puasa dijoglokeun. Jadi ada THR, tunjangan hari raya itu, uang potongan mereka. Iya, agar mereka bisa beli baju baru, agar mereka bisa beli apa gitu. Nah, itu THR untuk PNS. Lalu muncul lagi gelombang berikutnya dari PKI. PKI pengen dapat suara dari umat muslim. Dia katakan kenapa cuma PNS yang dapat THR? Semua kalangan swasta juga kan, kalau PKI mah yang swasta gak boleh kan, harus sejarahnya THR tadi. Iya. Nah, kata PKI itu yang diwajibkan itu bukan hanya PNS, bukan hanya BUMN, bukan hanya apa, tapi yang swasta juga diwajibkan. Maka sejak saat itu zaman Bung Karno berlakulah orang Chinese, orang yang muslim, yang non muslim, kalau ada muslim yang bekerja di sana, maka mereka mendapatkan THR, tunjangan hari raya. Jadi ada sejarahnya dari kebijakan pemerintah itu. Nah, tapi itu yang tadi itu sebenarnya adalah ketika masyarakat pada waktu itu memang masih miskin, sehingga untuk beli baju baru tuh harus ada momen. Kan sekarang mah kita beli baju baru sering ya. Bahkan orang yang misalkan ngontrak yang apa juga ternyata punya mobil motor gitu.
punya handphone gitu. Jadi karena budaya miskin, cing atau setahun sekali mah di lebaran teh beli baju. Nah gitu, iya. Tapi kalau sekarang diimplementasikan sudah nggak cocok lagi mungkin ya. Jadi banyak yang kontradiktif. Jadi masuknya ke budaya, ke tradisi tadi, tetapi jadi secara spiritual itu kontradiktif karena dalam dunia spiritual kita mistik dalam puasa justru kita gak usah mikirin hal-hal yang seperti itu. Lebih baik kepada ke masalah rohaninya. Iya. Tetapi itu sulit ya lain. Iya, ya nggak apa-apa, sudah tradisi. Kan beda jadi ayat tempat konten deh. Oke, Pak Guru Gembul, ini pertanyaan dari saya, ada hal yang perlu disampaikan kepada dunia pendidikan. Sebetulnya apa yang harus diajarkan dalam dunia pendidikan ketika memasuki bulan Ramadan? Kan bulan Ramadan biasanya di pendidikan pesantren, pesantren kilat katanya. Sebetulnya menurut Pak Guru Gembul, nukumaha sih pesantren silatan? Yang bagaimana sih pesantren kilat yang bisa lebih bermakna ke anak-anak gitu ya, lebih dapat insight-nya, ada membawa inspirasi atau perubahan kemana tak? Tapi ada ajengan yang marah-marah kalau di sekolah itu ngadain pesantren kilat. Oh gitu. Karena ajengan itu mengatakan pesantren itu, Pak, saya pesantren, saya jebolan pesantren. Saya bertahun-tahun tinggal di pesantren, mondok di sana, kerja bareng sama Pak Ustadznya, sama Pak Kiainya, ternak lele bareng-bareng sama ini. Nah, ikut pengajian, itulah yang namanya pesantren, bertahun-tahun. Kalau ada pesantren tapi kilat, di mana itu nilainya? Ya pesantren itu mondok, dan mondok itu dalam waktu yang sangat lama. Jadi dalam pesantren itu bukan hanya ibadahnya saja, tapi kemandiriannya kita jauh dari orang tuanya itu semuanya adalah latihan spiritual kita, latihan mental kita, agar kita misalkan mau melakukan hal yang tidak kita inginkan, kemudian terbiasa dengan hal-hal yang mengekang kita. Kemudian kita digojlok dalam dunia di mana kita tuh harus belajar lagi, walaupun ngantuk, tidur, dibangunin, belajar gitu. Nah, tiba-tiba sekolah ngadain pesantren, tapi kilat. Gimana ceritanya ada pesantren jadi kilat? Nah gitu ceritanya. Jadi tapi kan sebenarnya mah ya gak apa-apa lah. Kita kan hanya mengambil namanya aja pesantren tuh kan. Sebenarnya kegiatan-kegiatannya dibuat lebih islami, dibuat lebih apa. Nah ya ini bagian dari tradisi. Kalau misalkan setiap sekolah mau ngadain pesantren kilat dan sebagainya, ya dipersilahkan. Cuman yang tadi itu agar tidak menjadi kontradiktif, si anak-anak itu yang paling penting itu diberikan penekanan tentang kesadaran bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang menyediakan kepada kita fasilitas untuk beribadah sehabis-habisnya. Untuk apa? Dan yang paling penting adalah untuk membiasakan diri. Kan secara gini Pak, secara sains, secara ilmiah, kalau kita membiasakan satu perbuatan terus-terusan seperti itu di atas 21 hari, maka kita akan benar-benar jadi terbiasa. Jadi orang artis-artis zaman dulu nggak latah, tapi sering dilatah-latah. Kalau kebiasaan itu dilakukan 21 hari atau lebih, maka dia jadi latah beneran. Gitu. Nah, ini bulan Ramadan kita 30 hari. Artinya ada kebiasaan-kebiasaan yang harus kita upayakan, biasakan tetap di situ. Misalkan tadarusnya, ya udah tadarusnya biasakan segitu seperti yang di bulan Ramadan. Walaupun di bulan Ramadan sekarang ada momen dan sekolah misalkan memberikan fasilitas, yuk kita ngumpul dengeran ceramah dan yang semacam itu. Nah itu sesudah bulan Ramadan, semoga kita terbiasa untuk itu. Jadi kegiatan-kegiatan pas pesantren kilat itu, fokusnya itu adalah untuk menciptakan pembiasaan-pembiasaan yang lebih baik. Mau apapun kegiatannya. Pokoknya kegiatan yang baik. Kegiatan yang bisa melatih anak untuk membiasakan diri pada hal-hal yang positif. Jadi momen Ramadan itu digunakan saja untuk hal-hal yang positif, tapi dilakukan konsisten selama minimal 3 bulan itu. Dan mudah-mudahan selama 3 bulan ke depan itu bisa nempel gitu. Iya, tapi kegiatannya kalau bisa mah jangan ceramah aja Pak. Nah itu dia. Kan ceramah itu lisan Pak. Ya. Sedangkan dalam Islam tuh kalau lisan aja tapi tanpa perbuatan justru malah lebih berdosa kan. Ya itu dia, makanya jadi kita perlu insight, perlu masukan apakah dari sudut pandang historis, sosiologi, psikologi, apa sebetulnya pendidikan yang efektif dan efisien untuk mengisi di bulan Ramadan ini di pesantren. Kalau misalkan saran ya diantaranya adalah si anak-anak itu ajak untuk bikin kegiatan yang kegiatan
penggalangan dana, masak bareng, kemudian setiap sore mereka bagikan. Nah, itu perbuatan. Jadi mereka harus mencari dana, berarti mereka terbiasa untuk berkoneksi, menciptakan koneksi, menciptakan link. Setelah itu mereka berorganisasi dalam kelompok itu. Yuk kita bikin masak apa, kita udah dapat uang sekian. Apa, kemudian bagikan. Itu banyak nilainya, banyak nilai Secara kognitif dapat, finansial dapat, afektif dapat apa. Misalkan kegiatan yang seperti itu. Kalau ceramah kan cuma duduk Pak, nggak tahu kedengeran, nggak tahu enggak gitu kadang-kadang gitu. Misalkan yang seperti itu. Atau kegiatan berikutnya ini sampah kan banyak tuh. ngolah sampah. Ngolah sampah. Nah, sampah-sampah kita kumpulin, jadi ada tim pengambil sampah dari mana-mana, dipilah. Kan gini Pak, Indonesia tahun kemarin itu kita rugi 557 triliun Pak. Gara-gara apa? Gara-gara kalau kita makan nggak habis. Begitu ya? Iya. Jadi kita tuh makan nggak habis, dibuang kan? Iya. Nah, dibuang itu mengotori lingkungan, mau bikin penyakit, dan kalau misalkan bikin penyakit akhirnya anggaran kesehatan, kan pemerintah tuh mensubsidi kesehatan kita. Nah, subsidinya jadi naik karena lebih banyak orang yang sakit gara-gara polusi tadi itu. Nah, bayangin aja 557 triliun Pak, itu gara-gara 57 triliun ya. dan iya, makanan yang kita buang itu 16 juta ton. Makanan sisa yang kita buang 16 juta ton. Sedangkan produksi beras kita dalam setahun 32 juta ton. Jadi makanan yang kita buang tuh setengahnya. Masya Allah. Luar biasa. Padahal di Indonesia yang kelaparan 17 juta. Yang kelaparan 17 juta, yang kita buang makanan itu 16 juta ton. Jadi sebenarnya kalau kita alokasikan makanan kita untuk yang 17 juta, yang 17 juta itu nggak akan kelaparan, bahkan bisa beli handphone. Tapi kita mah memilih untuk membuangnya ke tempat sampah, memilihnya untuk menjadi polusi daripada mengolahnya. Padahal kalau diolah itu Pak, kalaupun misalkan makanan kita tidak habis, kan dalam Islam harus makanan habis deh ya. Harus. Kalaupun tidak habis, kita bisa olah itu jadi kompos. Kita jual bisa dapat cuan. Kita bisa olah itu jadi pakan ternak. Kita jual jadi cuan. Tapi kita mah enggak. Kita buang. Makanya di pasar-pasar tradisional itu satu hari itu berapa truk yang lewat, yang ngetem di situ hanya untuk menyimpan sampah organik semua dibuang. Iya. Aduh, padahal itu bisa. Nah, itu kegiatan Ramadan bisa untuk itu tuh. Iya. Dan menurut saya Ramadan itu juga pelajaran bahwa makan kita harus habis. Iya. Luar biasa sekali Pak Guru Gembul, ini inspirasi hari ini karena di bulan Ramadan juga mungkin kita. Dan apa tadi itu saya lupa nanyanya. Kata terlalu asik kadang-kadang Pak Guru Gembul, jadi lupa saya pertanyaan. Mana tadi pertanyaan udah bagus ya. Oh, di mana Pak? Kayak nanya pertanyaan tadi aduh. Yang berkaitan dengan masalah kegiatan-kegiatan itu berarti di bulan Ramadan itu yang bagus itu adalah yang produktif, yang bermanfaat. Iya, yang masyarakat pun bisa merasakan itu. Jangan terlalu monoton kepada ceramah. Iya. Begitu ya. Jadi hal-hal yang produktif. Dan alhamdulillah di 15 Mas sudah berbasis proyek. Alhamdulillah, iya benar ya. Udah ini, udah jalan. Anak-anak bikin proyek itu di Ramadan itu. Jadi silahkan kepada pilihannya masing-masing. Baik Pak Guru Gembul, ini untuk mengakhiri karena waktu mungkin sudah. Dan karena pertanyaannya tadi lupa ya. Pertanyaannya tadi diakhiri karena pertanyaannya lupa. Ini saja, ini kisah closing statement saja dari Pak Guru Gembul. Insight untuk kita semua di seluruh bangsa di Indonesia dan di dunia, karena Pak Guru Gembul ini termasuk tokoh. Saya undang ke sini dan juga supaya bisa menginspirasi kepada anak-anak di sekolah, terutama kepada warga seperti di mana. Sesungguhnya dalam bulan Ramadan itu apa yang harus kita tingkatkan supaya Ramadan, dari Ramadan itu kualitas hidup kita itu semakin efektif dan efisien, kemudian kita semakin bermanfaat bagi orang banyak. Apa tuh? Jadi Ramadan itu kita jangan ngitung-ngitung pahala dosa diri, apalagi pahala dosa orang lain. Jangan sampai kayak gitu ya. Yang paling penting kita fokuskan diri kita itu
untuk ibadah kepada Allah Ta'ala dengan cara memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi manusia agar menunjukkan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Diri kita kepada Allah dengan cara kepada manusia agar agama ini tegak di dunia. Oke, itu sahabat-sahabat sekalian pesan dari Pak Guru Gembul yang kali ini saya daulat jadi ajengan. karena ada program sekolah harus mengundang ajengan, jadi saya anggap Pak Guru Gembul ini ajengan karena beliau punya wawasan dan punya pengalaman dan punya follower yang banyak juga. Terima kasih Pak Guru. Siap. Semoga sehat. Amin. Dan semoga bisa ketemu lagi di lain waktu, di lain tema. Siap. Dan Insyaallah lah. jangan menolak undangan saya. Ya, ini kepala sekolah yang inspiratif mana nih tolak kan. Jadi terima kasih nih atas siapnya, walaupun mendesak dan banyak agenda Pak Guru Gembul, tapi Iya. masih sempat bisa hadir di SMA Negeri 15 Kota Bandung tercinta ini. Dan mudah-mudahan followernya semakin banyak dan semoga menjadi manusia yang bermanfaat. Amin. Dan doa Semoga Bapak Ina seperti itu. Amin. Terima kasih Kita semua juga sama kru semuanya ya. sama kru semua yang penonton. Semoga sehat walafiat. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.